itu yang tes, dimana kalau tes itu kita menilainya itu secara tidak langsung, dimana kita menggunakan format portofolio, terus checklist, terus mungkin ada rubrik penilaian Bu. Terus ada juga non tes, dimana kita secara tidak langsung Bu, kita menggunakan wawancara dan observasi, dimana wawancara itu kita sudah membuat list pertanyaan yang akan kita tanyakan tentang aspek perkembangan anak. Terus ada yang observasi itu kita menilai secara langsung bagaimana pembelajaran anak dan perkembangan anak itu secara langsung Bu. Bu. Dan yang terakhir itu kita juga dapat menggunakan dokumentasi untuk bukti bahwasannya kita dapat menilai anak itu secara keseluruhan. Di mana di pertemuan 3 itu kami membahas tentang non-tes dan tes Bu. Di mana tes itu kita itu melakukan penilaian itu secara tidak langsung. Di mana di sana ada teknik untuk menilainya, ada rubrik, ada checklist, ada catatan anekdot dan lain-lain sebagainya. Di mana guru itu dapat melihat perkembangan anak itu, terus guru itu juga menilainya secara langsung dan nyata. Terus kalau pada teknik notes, di mana di sana itu kita atau guru itu melakukan penilaian anak itu secara langsung di kelas, seperti observasi dan wawancara. Dimana kalau observasi itu guru itu melihat perkembangan anak itu secara menyeluruh, baik itu secara fisik motorik, kognitif, sosial emosional, nilai agama dan moral, serta seninya Bu. Terus juga pada yang kedua itu pada wawancara, di mana wawancara itu guru itu atau seseorang peneliti itu menyiapkan pertanyaan. Nah, di mana jenis dari wawancara ini ada wawancara terstruktur, semi terstruktur, ada juga tidak terstruktur. Dimana kalau terstruktur ini guru itu sudah menyiapkan atau menyediakan seorang peneliti itu sudah menyiapkan sebuah pertanyaan itu secara berurutan. Terus kalau semi terstruktur itu masih sudah menyiapkan pertanyaan tapi bersifat fleksibel atau dapat dikembangkan. Kalau tidak terstruktur itu bisa pertanyaan bebas atau bebas kepada seseorang atau guru. Terus ke Kafka, Nafisa. Pertemuan 3 Bu. Pertemuan 3? Ya. Pertemuan 3 yaitu ada tes dan non tes. Yang pertama itu ada tes. Yang tes ini yaitu yang dilakukan secara tidak langsung, yaitu yang berisi dari rubrik penilaian, catatan anekdot dan portofolio. Yang kedua yaitu ada non tes, yang dimana non tes ini dilakukan secara langsung, seperti observasi, wawancara dan dokumentasi. Nah, observasi ini wawancara ini terdiri dari 5 jenis, yaitu yang pertama wawancara terstruktur, yang dimana pertanyaannya itu udah disiapkan. Yang kedua yaitu wawancara semi terstruktur. Yang ketiga yaitu ada wawancara tidak terstruktur, yaitu pertanyaannya itu secara biasa, seperti ngobrol biasa. Yang ketiga yaitu wawancara individu, yang itu wawancara individu ini yang dilakukan secara satu dengan yang satunya. Yang terakhir yaitu wawancara kelompok, yaitu yang dilakukan lebih dari 2 orang. Tugasnya misalnya Alexa bagian apa, Al-Khaira, Kafka, ada nggak bagian tugas? Ada Bu. Coba dijawab dulu Alexa ya. Iya Bu, Aisyah 2 Bu. Terus guru itu menggunakan belum berkembang, terus tidak berkembang, tetapi misalnya gurunya itu sudah membuatkan berkembang tapi tidak mendeskripsikan berkembang dalam aspek apa gitu Bu. Oke, lanjut ke Al-Khaira, pembagian tugasnya. Baik Bu, di sini Indah bertugas untuk membuat instrumen observasi anak. Di sana ada
kami itu membuat instrumennya itu ada melihatnya dari perkembangan anak, yaitu dari permasalahan itu dapat dikembangkan. Dari permasalahan itu dapat kami membuat instrumen itu, kami lihat dari perkembangan anak, baik secara fisik motorik, perkembangan sosial emosional, nilai agama dan moral, seni dan lain-lainnya. Ya. Lanjut, Kafka. Kalau Kafka yaitu menambahkan dari instrumen dari yang indah. Nanti kan ada beberapa aspek, misalkan aspek fisik motorik, emosional, sosial emosional, bahasa, dan agama dan moral. Nanti berkolaborasi. Kayak misalnya indah kurangnya di sini Bu, nanti tambah sama Ditambahkan Kafka. sama Kafka. Oke, cukup ya. Lanjut. Di pertemuan 3 yaitu ada teknik tes, yaitu teknik yang dilakukan secara langsung yang terdiri dari observasi dan wawancara. Yang observasi itu pengumpulan data yang dilakukan secara langsung dengan mengamati di lapangan bagaimana perilaku dan tindakan di lapangan. Wawancara itu terdiri dari beberapa jenis, yaitu observasi tersebut terdiri dari beberapa jenis, yaitu observasi partisipan, yaitu terlibat secara langsung dalam observasi, lalu observasi non partisipan yang tidak terlibat langsung, observasi terstruktur, dan observasi tidak terstruktur. Selanjutnya yaitu ada teknik wawancara, yaitu teknik tanya jawab yang dilakukan secara langsung antara penanya dengan informan. Wawancara itu tersendiri terdiri dari wawancara terstruktur, yaitu wawancara pertanyaannya itu sudah disiapkan terlebih dahulu sebelum melakukan wawancara. Lalu ada semi terstruktur, pertanyaannya sudah disiapkan tapi bisa tapi bersifat fleksibel, bisa diarahkan sesuai dengan topik yang ditanyakan. Lalu ada wawancara tidak terstruktur, yaitu dilakukan secara spontan. Oke, lanjut ya ke NASA. Pertemuan berapa? Silakan. Jelaskan pertemuan 3. Pertemuan 3 itu yaitu tentang non-tes dan tes. Jadi pengertian non-tes itu merupakan instrumen penilaian yang dilakukan untuk mengukur sifat afektif dan psikomotor yang dilakukan yang tidak optimal melalui tes tertulis. Nah, biasanya itu non-tes ini menggunakan jenis-jenis seperti observasi, dokumentasi, lalu juga ada skala penilaian, terus juga ada wawancara. Nah, biasanya yang bagian wawancara itu dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama itu terstruktur, dan juga ada tidak terstruktur, dan kelompok. Nah, wawancara itu tuh setiap wawancara itu memiliki karakteristik yang berbeda-beda dan memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Nah, lalu kalau tes itu digunakan secara langsung, biasanya berupa seperti anekdot, dilakukan secara tertulis, biasanya seperti anekdot, terus portofolio, juga ada skala penilaian. Ya. Oke, kita lanjut ya ke berikutnya. Nurul. Aisyah, pertemuan berapa? Pertemuan 3. Pertemuan 3. Bagian yang mana? Yang di non-tes. Non-tes, silakan jelaskan. Jadi non-tes itu merupakan instrumen penilaian yang dilakukan secara langsung untuk melihat perkembangan anak. Contohnya yaitu ada wawancara dan observasi. Observasi itu kita melakukan observasi langsung ketika itu mengamati perkembangan anak. Lalu kalau wawancara yaitu kita sudah menyiapkan pertanyaan, beberapa pertanyaan kepada guru
jenis wawancara. Yang pertama yaitu ada wawancara terstruktur, di mana kita sudah menyiapkan pertanyaan dari awal, dan saat kita melakukan wawancara dengan informan itu kita menanyakan apa yang sudah kita persiapkan. Yang kedua yaitu ada semi terstruktur, di mana kita sudah menyiapkan pertanyaan di awal, tetapi saat kita melakukan wawancara bisa jadi kita menanyakan yang lain tergantung topik yang dibahas. Yang ketiga yaitu ada wawancara tidak terstruktur, yaitu dilakukan dengan spontan. Udah. Terkait dengan case method ya kelompok, pembagian tugasnya seperti apa? Boleh jelaskan Mona Lisa? Kalau Mona sendiri itu membuat metode pelaksanaan Bu, yang terdiri dari yang untuk pendekatan yang digunakan itu case method, lalu fokus penelitian, dan juga membuat instrumen catatan anekdot Bu. NASA bagian tugasnya? Saya membuat bagian dari wawancara Bu, seperti bertanya kepada gurunya, asesmen apa yang ada di sini, kayak apa sih contoh-contoh skala penilaian guru pada perkembangan anak, terus juga ada anekdotnya apa di sekolah ini menggunakan anekdot. Kalau Nurul? Pada hasil dan pembahasan hasil observasi berdasarkan observasi kemarin dilakukan di PKS yang kedua Padang, diperoleh gambaran data mengenai pelaksanaan asesmen. Terus pelaksanaan asesmen dalam pembelajarannya itu kayak guru, sebagian guru tuh sudah melakukan guru telah melakukan kayak aktivitas yang baik itu Bu dalam pembelajaran, tapi masih bersifat spontan, terus belum sepenuhnya mengacu kepada asesmen tertulis Bu. Oke, cukup ya.